Halo, aku mau lanjutin yang kemarin. Kita sekarang lanjut gimana nginstalnya, ya kan? Kemarin sih aku udah nunjukin pakai SDK main ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di video sebelum-sebelumnya. Tapi di sini dia menggunakan eh, tarnya ya. Ini dari page downloadnya official ya kan. Jadi kalian mungkin kalau misalnya mau coba-coba yang beta dan yang lain-lain, kalian bisa coba di sini ya. Nah sekarang kita coba ikutin aja ini sesuai dengan janjiku ya. Kita coba ikutin ini karena bukunya bagus untuk permulaan. Aku juga dulu pakai buku ini versi 1.0 ya kan. Learning Spark yang masih si Holden Carew sama si Mate Zaharia yang nulis ini, mereka udah ganti ya kan, sibuk mereka. Anyway, life changes, time to move on. Anyway, we don't need this one. Oke, aku buka code ya. Nah kemarin kan kita udah install tuh, uh, kita udah install SDK main dan lain-lain ya kan. Nah kita coba dulu masuk ke directory yang learning spark-nya kemarin sih ya. Kita masuk, open in the new terminal. Today is fast, the internet is fast. Cool, 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 cool. Hopefully there's no such slow internet. Oke, kemarin kan aku udah punya nih, ya kan, Spark. Kalau misalnya dicari with PySpark, udah ada kan. Nah, tapi ini kayaknya bisa di uninstall deh. Uninstall Spark. Hmm, uninstall. Oke, dia minta list dulu, SDK list, Spark. Hmm, Oke, berarti dia ini, ya kan. Supaya kita nanti bisa install yang distribution resminya ya kan. Kalau ini kan enggak sebenarnya. Uninstall Spark. Oke, that's version. Cool. Kalau misalnya kita cek, nah, masih ada. Ntar dulu ya. Um, wait. Kelihatan lihatnya? Kebesaran nggak ya? Uh, I hope not. Which PySpark ada juga. Udah ada. Oke, kayaknya ini yang aku install kemarin ya, uninstall PySpark. Dari pipnya juga kan kita ada install ya, uninstall lah. Oke, which Spark shell. Oke, which PySpark. Clean guys, clean. Anyway, let's try this one. Katanya kita ke downloadnya dulu ya. Aku harus buka browser. Mudah-mudahan hari ini edge-nya nggak mengacau. Spark. Not my Spark. Oke, kita ke link distributionnya aja langsung. Aku gedein lah ya supaya bagus layoutnya. Nih ada download ya kan. Ini kalian langsung pilih yang atas, ini kalian klik ya. Ini ada yang terbaru, ini right click aja di widget nah. Ya. Harusnya dibikin di OPT ya kan. Anyway, sini aja dulu ya kan. Nanti kalau apa kita ganti-ganti lah, ganti tempat. Yang penting jalan dulu. Tar XVF ya. Let's see. Ini nih tas. Oke, tar min XF. Tar min XF. XF kan. Spark tab boom. Cool. Aku buang dulu nih spark.ls. Ini aku buang juga yang ini parkenya nggak penting dulu.
large 4K sama large 8 4K ya. One score. Bye. Anyway, okay, we are done with this one. Now time to see. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita lihat ya, kalian bisa lihat langsung di sini sih sebenarnya. Ada bin itu kan biasanya binary-nya, script-scriptnya, bla bla bla, ada di Windows, ada di configuration. Ini untuk tempat kalian ngedit default value, di mana dia buka port dan lain-lain. Nah ini kan dot template ya, jadi kalian sebenarnya harus copy ini, baru ubah ini, hilangin dot template-nya ya kan, supaya kalian bisa load dia nanti, karena ini template ini hanya untuk membantu doang ya, namanya juga template ya kan. Jadi di copy baru diedit ya kan, karena biasanya defaultnya itu nggak make sense kan ya. Ini kan kalian bisa itu don't accept default, asik, don't accept default, it's bad. Nah ini ada data sampelnya ya kan, untuk machine learning, streaming, mostly machine learning, not sure. Nah di example ini yang kalau nggak salah dia ada di resources. No, kalian bisa lihat di sini ada Parquet, ada JSON, which I hate a lot. Parquet JSON, I hate more. Oke. Ini ada Afro skema. Nah di sini jarnya, nah kalau misalnya kalian nanti mau nambah MySQL, driver masukin sini, ya. Masukin di sini aja. Kubernetes juga ada kayaknya Docker filenya kalau misalnya kalian mau deploy di Kubernetes. Python ya kan, R, dia support Python, R, Spark, Java sama Python. Ya Python lah, tadi udah pernah. Anyway, nah ini kalau misalnya kalian mau start cluster ya kan, start cluster, stop cluster. Ini kalau misalnya kalian punya Hadoop itu ya. Ini udah jelasin lah ya. Using Scala or PySpark, masuk ke CD bin, tapi to make it easier for us, kita daftarkan saja ya kan, PWD. Kita masukin ini aja lah ke apa ya kan, code bus RC. Kayaknya chapter ini nggak terlalu banyak deh, mudah-mudahan. Oke, lihat ke bawah, masukin ke bawah, export Spark Home ya, karena kita coba hidup teratur. Aku pun udah lupa kayak mana sintaksnya nih, nggak jelas. Damn. Oke, I think so. Export pet, gini ya, pet, Spark, right? Spark Home bin. Let's see how it goes. Aku source dulu ya kan, karena dia harus download dulu. Oke, let's see. Running. Oh, it's working. Anyway, not surprising. Oops, ada error. Kita lihat ya, apa errornya. Unable to load class for you. Lagi-lagi Java 17. I hate, not hate, don't hate Java 17. Java 17 itu bagus banget. Itu kan LTS ya, Java 11 apa, tapi masih banyak yang belum support karena dia nge-close semua, kan udah punya Java module system, jadi di-close semua tuh, yang kayak unsafe, yang internal JDK yang kebuka itu kan, sunmiss, com.sun.miss.unsafe dan lain-lain itu, jadi dia breaking semua.
Jadi banyak library yang nggak jalan. Kemarin gue coba-coba porting itu, sakit pala juga. Eh, Apa ya? Aku mau ngapain ya? Alam- jadi lupa. Oke, SDK aku mau ganti defaultnya default Java. Ya, aku pun lupa. SDK list Java. Ayo, bawa. Up, Java 11 ada kan? Oke. Oke lah, karena masih banyak yang belum support, aku ganti default Java di sini jadi Java 11. I think it's working now. Oh, thanks God. Benar. Oh, dia pakai PySpark sama aja, ya kan? Ini kalau misalnya mau keluar titik 2 quit, ya. Nah, sekarang PySpark bagi yang pencinta Spark, dan memang sekarang di Spark ini dia memang lebih fokus ke PySpark kayaknya ya, karena bisa langsung connect ke library-library machine learning dan yang lain-lain kan. Ini Spark 3.2 itu wah bagus itunya, Pandasnya udah bisa kompatibel sama Pandas, jadi tinggal ganti version doang. Nah, oke, nah jadi kan ini kan Spark ini kan sebenarnya compute engine, dan dia itu terdistribusi. Nah, tapi yang ini kita masih lokal ya. Kita coba-coba nanti seiring dengan berjalannya waktu, nanti di sini ada dia untuk deploy ya kan. Jadi kita bikin nanti di mana deploynya ya? Wait, lah nggak ada. Apanya buku ini? Bah, kacau bah. Oh, eh, standalone optimizing in Spark. Nggak ada deployment, nggak jelas pak. Anyway, nanti di sini kita bisa cari deployment. Gampang. Sabar. Ada dokumentasinya. Tenang. Aduh, kok ke tempatku terus sih? Oke. Nah, di sini nanti kita bakalan deploy. Jangan takut. I'm professional. Nah ini ada Spark standalone. Nanti kita tinggal ikutin ini. Mau di Kubernetes, mau di mana, gampang lah ya kan. Nah, gampang apaan? Banyak error nantinya lah. Nah, oke, di lokal mesin. Oke, nah ini. Nah dia bilang ini aku ada contoh data frame ya kan. Jadi data frame itu adalah abstraksi yang berbentuk tabel ya. Jadi dia bentuknya tabular kayak Excel spreadsheet. Ya biasa lah kan, orang kan lebih familiar dengan ngolah tabel ya kan daripada ngolah tensor ya kan. Jadi ini dia dia bacanya teks. Ini yang kayak kemarin kan ya. Sama juga dengan ini. Udah lah ya, kemarin udah kelarnya nih. Nah ini dia konsep-konsep Spark. I will hide this one. Oke. Nah jadi Spark application kan dia cluster. Jadi ada tas-tas ya kan. Aku coba print screen. Tas-tasnya OneNote. Biasanya OneNote ini yang bikin lemot. Jelas. OneNote, Microsoft Edge, gak bersahabat ini memang Mac ini sama produk-produk Microsoft ya kan. Mana Office memang Microsoft lah, gimana lagi ya kan teman-teman. Oke, nah di sini jadi kita bisa coret-coret. Nah
Ini yang tadi yang aku jalankan yang PySpark gitu ya, itu adalah yang bagian ini nih ya. Ini adalah eksekutornya. Tapi untuk sekarang semuanya lokal ya. Nanti aku akan jelasin. Nah, Spark Jobs ya kan. Ini driver ini yang tadi yang ini driver ini ya. Jadi dia akan connect ke ini nih. Ini driver. Connect membuat job-job ya. Ini kalian bisa buka nih di 4040. Nah, karena kalian kalau pakai Visual Studio Code Remote, kalian bisa forward portnya ke sini. Come on, dude. Slow. Mana ini? Nggak bener macOS ini. Ih, gak apa. H. Oke. Tiba-tiba banyak langsung nggak jelas mah. Iya. Nah ini dia. PySpark Cell. Jadi di sini ada jobs, ada stages, ada executor dan yang seperti yang dibilang di sini kan. Oke. Dan di sini kita punya job. Coba dijalanin misalnya aku ngelot spark dot read ya, dot read csv. CSV yang kan tadi ada sampel-sampelnya, pakai itu aja supaya nggak epok-epok download ya kan. Ini apa sih? Alah, datanya suprit. Mana data yang agak gede, lemah kali kan data. Udahlah, apalah. Oh itu yang mampu orang itu, asik. Titik koma ya. Kita gantilah dulu ini titik koma ya teman-teman. Sebenarnya bisa, cuma CSV ya kan, nggak apa-apa lah. Jadi koma separated value jadi semikolon separated value gak jelas. Oke, nah sekarang ini ada di kalian copy aja lah padnya, ya kan. Udah mungkin kalian pun udah bosan melakukan ini. Itu ya. Oh, ini ada yang atas ya. Misalnya kalian gini, Spark kan ini Sparknya ada header true kalau nggak salah ya. Ada dia untuk including header Spark CSV header. Saya juga butuh Google karena saya tidak hafal. That's why Google exists, right? So you can ask stupid question. Ya ini dia ada delimiter. Option header true. Oke. Oke lah kalau begitu. Bentar ya. Sini kan read. Oke. Aku bikin DDF. Tumben cepat hari ini ya. Dah tuh ya, df.print schema. Oke, dia string semua kan. Oke lah. Spark job. Nah, kalian bisa lihat di sini udah banyak kan jobnya. Ini udah ada job yang jalan. Tapi ini kok application UI ya. Bentar ya. 80-80 kalau nggak salah untuk masternya. Bukan 81 sih. Seriously? Spark Web Spark Context Web UI ada di situ. Ini kan. I see. Iya 40 ya teman-teman.
masih spot jobsnya sih. Ini ada jobs yang dijalanin di sini, ini completed jobs, dan ada stagesnya ada di sini. Tapi nanti kita lihat eksekutornya yang mana. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat nih berapa core gitu-gitu ya. Ada SQL-nya juga. Kalau misalnya kalian nanti eksekusi Spark SQL nanti akan muncul di situ. Ya, ini dia ada driver, kalian kontrol ke job ya. Dan ada ya ini dia. Biar aku jelasin dengan seksama. Oh, suka error ini. Kenapa nggak bersahabat ini? Oke, ini biar aku jelasin stage-stage-nya ya. Jadi ada job, ada stage. Mungkin jadi pada bingung nanti, tapi nggak apa-apa, kita bingung bersama. Ya kan, harus ada teman lah. Namanya pairing ya kan. Ini kopi. Alah, ini macet dia. nggak itu dia yang ininya. Iya, lemah kali mah. Oke gini perhubungan antara Microsoft OneNote dan Office ya. Nah ini jadi kita punya driver tuh, hilang dia, mantap. Nah ini ada driver which is yang tadi yang PySpark itu ya kan, ada job ya kan. Nah job itu akan di-convert jadi stage ya kan. Nah jadi modelnya itu adalah abstraksi kan. Sama kalau misalnya kalian punya code ya kan, ini kan nanti bakalan di-compile ya kan. Compile-nya itu kan kita ada AST ya kan, asin apa tree-nya lah ya. Baru nanti ini yang akan di-execute gitu. Ya kan, stage-nya ini yang akan nanti masukin ke sini, masukin ke situ ya kan. Karena kan kalian bakalan punya banyak mesin, dalam mesin punya banyak core ya kan. Nanti task ini bisa kalian assign dalam satu core gitu kan. Jadi quite flexible. Nah, gini. Oke. Konsep yang ada di Spark itu dia kan lebih ke fungsional ya. Artinya fungsional itu berusaha fungsional itu yang paling ketara itu adalah immutability ya kan. Artinya dia berusaha nggak mengubah value lah ya. Jadi misalnya kita bikin misalnya X sama dengan 5 ya kan. Misalnya kita bikin var X sama dengan 5, kalian mengubah ini jadi 6 nggak bisa gitu ya. Cuma kalau misalnya kita lihat di Spark Shell, kayaknya Spark Shell ya biar lebih jelas. Misalnya Spark Shell, karena skala itu dia ada sedikit fungsional dan sedikit OOP, jadi objek fungsional. Tapi ini adalah ini kan skala ya, jadi aku bikin val X sama dengan 5 ya. Kalau misalnya aku ubah X nya nggak bisa dia ya kan. Jadi dia val X sama dengan 5 ini udah ngebinding dan nggak bisa berubah gitu, which is untuk distributed system itu sangat bagus banget ya, karena dia kan gampang recover gitu ya. Jadi istilahnya ini tek error ya kan, jadi dia stateless. Ya udah nanti diulang dari sini gitu kan, tanpa mengubah semua flow-nya. Oke. Ada operasi. Nah kalau misalnya kita punya tipe data ya kan, tipe data ya kan pas ini juga OneNote. Oke, udah. Jadi kalau misalnya kita punya tipe ya kan, tipe which is kemarin kan aku udah jelaskan ada RDD ya kan. RDD ini anggaplah dia kayak list ya, list. Misalnya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya.
yang terdistribusi, ya kan. Mungkin ini ada di node yang mana, ini ada di node mana, yang kayak itu dipartisi kan. Oke. Nah, list ini dia itu immutable, ya kan. Jadi nggak ada perubahan di sini. Oke. Yang ada adalah transformation, ya kan. Operatornya adalah transform sama action. Ya. Oke. Kalau misalnya kalian baca lagi di sini, ya kita belajar membaca bersama. Ya kan ada transformation dan action. Transformation, as the name suggested, transforms Spark data frame into new without altering. Jadi nggak diubah data yang aslinya, which is a good stuff, ya kan? Karena kita bisa lebih bisa nge-recover lebih banyak lah yang bisa dilakukan, ya kan. Apalagi kan distributed system, parallelism, memang kalau bisa state managementnya itu agak sedikit careful gitu ya. All transformation as evaluated lazily. Nah jadi gini, misalnya kita transform nih, misalnya kan kalau transformation kan misalnya dari satu misalnya ada fungsi, ya kan. Fungsi ini kan transformation, soalnya 2x tambah 1 ya. Not again. Lekang lagi deh. F sama dengan 3 sama dengan 2 kali 3 tambah 1, ya kan. Berarti ini jawabannya 7, ya kan. Nah berarti dari 3 dia di mapping ke 7. Nah ini transformation gitu ya. Masa aku harus setiap kali matiin mukanya lain, nggak jelas. Apa sih salahnya si OneNote ini sama si Mac? Oke. Nah, tadi ada data frame, which is dia bentuknya tabular, ya kan. Kalau misalnya kalian misalnya kan punya data, ya kan, data dalam bentuk table, kalian kan bisa nge-transform tabel ini menjadi tabel yang lain, ya kan. Nah ya kalian join, kalian group by, ini juga bisa kalian transform. Inilah yang namanya transformation di Spark. Artinya kalian ngubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan fungsi gitu ya. Jadi berapa kali pun kalian jalankan fungsi pasti hasilnya sama karena dia stateless kan. Ya kan, nggak ada state yang di manage di dalamnya. Jadi lebih simple, ya kan. Kalau muted, aduh, apalagi distributed system meledak lah. Kalau yang udah pernah hubungan sama trading, ya kan, concurrency, you know how pain it is. Kalau yang belum pernah, lucky you, lucky. Jadi ini dia bisa ditransform, ya kan, lazy ya. Jadi transformationnya itu akan terjadi kalau dia udah di action. Nanti aku jelasin. Nah ini transformation, ini actionnya. Pada saat ini dipanggil, baru dia dieksekusi. Namanya juga lazy loading, lazy lah. Jadi kalau nggak perlu dihitung pada saat itu, dia nggak dihitung. Tapi kalau dipanggil show, take, count, collect, baru dieksekusi nanti semua grafnya itu, ya. Jadi kita coba lihat saja, ya kan. Ini teks. Nah dia bisa ditransform, oke. Ini tadi nggak usah ya. Oke. Dia mau readme-nya ya. Oke lah. Karena saya mau mencontek, saya bikin saja ini di sini. Oke. Ya. Naik. Oke. Nah, sekarang ini readme-nya dia berasumsi kita menjalankan Spark-nya itu di atas ini, ya kan, which is kita udah ganti tadi kan, berarti aku mencoba readme ini dong, ya kan, copy path, ya kan, berarti aku akan strings, ini kan Python ya kan, nah ya ini Python karena ada in Python, ya udah, karena kita Pythonista. Let's do this in the Python way. Nah, text. Oke. Lah kok notice sih? Come on, readme kan, readme.md. Jadi kita mau load datanya
ke RDD ya atau ke data frame. Ini data frame karena dia langsung bentuk tabel ya. Cuman ini tabelnya ya satu field karena dia text loadnya. Ya kan? Oke, dia ke load baru filter. Jadi teman-teman ini sebenarnya dia apa artinya? Dia ingin ngefilter setiap line yang ada kata Spark-nya. Oke, ngefilter. Ini adalah apa? Transformation ya. Oke ya. Jadi kalau tadi kita bilang kan transformation itu immutable ya. Jadi dia akan buat data frame baru ya kan, strings dot value. Ini konsep functional, dia melewatkan lambda sebenarnya itu lewatkan another function nih Spark ya. Nah tapi di sini dia belum dieksekusi, ini masih transformation ya. Jadi dia nggak dieksekusi. Kalau misalnya kalian lihat di sini belum ada ya kan yang dieksekusi. Nah sekarang kalau misalnya kalian ketikkan count, nah barulah dia dieksekusi. Ya kan ini action kan berarti dieksekut ya. Gitu. Ya enggak? Ya. Benar, berarti saya tidak bohong. Nah. Ya kan? Jadi baru dia dieksekut. Ini kayaknya ada detailnya deh. Tapi ini aneh. Kayaknya ini 441, 881 kali ya. Ntar ya. Spark Master 7077 coba ya. Soal ini kayaknya 7077. Ops. Oh aku harus forward dulu. Sabar ya guys. Orang sabar disayang Tuhan. Supaya kita deep dive ya kan, nggak hanya di permukaan aja. Ops 7077 coba ya. Nope ya kan. Coba yang 8080. Iya soalnya ada master kan, ada master ada eksekutor gitu kan. Seriously Spark Web port. Oh nice 4040 web UI. Oh alah. Oke, karena kita bukan di cluster tapi di lokal. Oke, my bad. Sorry. Dah, ini berarti aku delete aja supaya portnya nggak kebuka. Oke, nah ini tadi dependensi ini udah ya. Nah, narrow sama web transformation. Gini, ini sangat penting karena apa? Lazy evaluation itu memberikan keuntungan sama kita. Kenapa? Karena kita bisa tahu strukturnya seperti apa dan bisa dioptimize gitu. Kalau misalnya langsung dieksekusi, ya kan, begitu kita ketikkan langsung enter, langsung dieksekusi, ya dia nggak bisa mikir untuk ngoptimize gitu. Karena kan kita bisa susun ya, transform, baru habis itu kita ketik tek, baru nanti itu kan dibaca tuh, dibikin grafnya, baru dieksekusi ya kan. Tapi sebelum dia dieksekusi dioptimize dulu tuh DAG-nya. Keren dia. Sama kalau misalnya kalian udah pernah tahu yang namanya just in time compiler yang ada di JVM atau di CLR. Gunanya itu adalah kegunaan dari manage language atau yang punya virtual machine kayak Go, JVM, CLR atau .NET. Dia itu bisa optimize code kita karena kita nggak langsung dikompil ke mesin arsitekturnya ya kan. Jadi dia bisa observe tuh, oh ini yang akan dilakukan, nanti dioptimize gitu. Itu kelebihannya manage language. Jadi
Gak selamanya jelek kan. Kadang orang kan mikir kalau JVM lambat, slow, memory hungry, bla bla bla. Ya susah ya. Coba aja, emang bisa kita bikin code yang lebih optimas dari Java. Java compiler itu udah berapa Java? 25 tahun ya. Ya bandingkan lah sama Go kayak mana VM-nya. Jadi code-nya yang dilakukan, optimisasi yang dilakukan di Java itu very very nggak ngerti lah kayak mana very-verynya, ngeri lah, ngeri. Ya kan, jangan dibandingkan sama Go. I'm so sorry. Anyway, dan yang ngerjainnya kan PhD semua itu ya, research dari Sun, dari Oracle, kontribusi open source, semua lah. Nah, transformation, kalau single output variation kan oke. Oke. I think I know what's meant. Nah ini. Baiklah, saya coba jelaskan. OneNote. Oke. Why you're hiding from me? Psst. Gak bisa bah. Oke lah, sinilah. Oke. Nah, jadi di sini kan kalian udah tahu ya, maksudnya partisi ya, narrow sama wide. Jadi kalau misalnya kalian punya data ya, misalnya di sini di node A atau di partisi A ada data ya kan, dan kalian mencoba transformasi data ini menjadi AAXN gitu ya kan. Kalau misalnya dia mappingannya kayak gini ya kan, berarti nggak ada hubungan antara yang ini dengan yang ini ya. Misalnya kita melakukan filter ya kan, ini kan nggak ada hubungan antara aku ngefilter yang di partisi ini sama yang partisi ini, nggak perlu kan ya. Ini dijalankan independen, ini independen, nggak ada hubungan antar satu sama lain. Nah itu dia narrow dependency ya kan. Jadi ya aku bisa jalanin ini regardless ini gimana dan ini gimana, nggak ada pertukaran ini ke sini. Nah sekarang kalau kalian lihat di sini, kalian baca di sini, kita sambil memahami ya, karena kadang kan orang kan nggak mau baca. Ini aku ajarin cara membaca. Oke, narrow dependency, transformation will single output partition can be compute. Nah ini narrow, ya kan? Ini adalah output partition, ini adalah input partition. Jadi dia langsung. Nah, ini filter content, itulah contohnya. Nah, tapi kalau group by, denger ya, group by itu misalnya gini ya, kalian mau ada employee ya kan, ada departemen ya kan, ada salary. Oke. Kalau misalnya kalian mau, aku pengen tahu dalam satu departemen itu berapa cost yang dihabiskan dari sisi salary. Berarti kalian harus group by kan. Ya kan. Nah, the issue is kita kalau misalnya seperti itu, kita nggak tahu dia akan dibuat di mana. Oke lah, maksudnya kita bisa ngepartisi dengan benar berdasarkan ini. Tapi at some point datanya itu kita kan serahkan sama si partitionernya, ya kan. Nah, misalnya di sini ada departemen HR, ya kan. Tapi di sini udah ada departemen misalnya engineering, ada departemen finance. Di sini juga ada gitu loh. Nah, kalau kalian mau group guy, berarti ini kan harus ada satu tempat kalian join, ya kan. Nah, kalau misalnya ini network ya. Ini node A, ini node B, ini node C. Oh, shuffling dia, ya kan. The issue di dalam distributed system network is hell. Jadi hati-hati supaya gimana caranya nggak shuffling. Shuffling itu artinya data dari sini lewat ke sana, ini sana. Oh, itu namanya yang harus kalian ini group by, order by, sorting ya kan. Ini.
Jadi yang dari sini ke sini ini dikumpulkan semua di sini ini ya ini kan dependency graph which is some point itu memang harus dilakukan tapi be careful data yang dilewatkan nggak besar dan juga gimana caranya kalian supaya almost always dia narrow dependency ya. Karena kalau misalnya kalian baca seven fallacy ya of distributed computing ya kan itu banyak hal-hal yang mungkin kita salah kaprah gitu ya. Jadi mungkin kita nganggap remote call pakai REST API atau apa itu kayak Zero gitu ya atau gRPC Zero, tapi masalahnya ini network ini banyak setannya nih. Banyak kekacauan di sini ya kan karena di sini ada probability juga yang bermain karena itu kan signal network itu apalagi di cloud ya lebih parah networknya. Makanya kita harus bikin software itu resilience dan kalau bisa nggak banyak remote call ya kan, jangan terlalu chatty antara satu satu part dengan part yang lain karena ini kalian udah lihat kan soft link atau wide dependency ini kan ya. Apalagi ini data loh ya, bukan hanya kayak call lakukan, call enggak ya, tapi tanya pindah gitu atau gimana gitu. Itu be very careful. Oke, nah ini Spark UI yang tadi aku tunjukkan, dia kasih ops, oh you can see that. Tuh nggak ada gaji di situ. 44. Nah ini dia Spark Web UI ya kan, yang tadi aku tunjukin ke temen-temen. Untuk apa? Ya ini ada job, ada stage task ini kan. Nah, oke, depending how Spark Web UI 40. Ini ada penjelasannya di local mode dia di sini ya. Kalau misalnya pakai Spark Shell, pakai itu ya kan. Jadi kalian bisa lihat DAG visualizationnya nih di jobsnya ya kan, ada DAG visualizationnya. Maybe this one, not this one. Ini dia. Nih ada DAG. Ini kan dia masih dalam apa nih? Shuffle row, unordered. Nah itu yang shuffle itu yang kalian harus hati-hati. Kalau ngefilter is fine. Ya kan no exchange berarti where data is exchange. Jadi single stage dia. Hati-hati. Ya. Jadi ini satu ya, tek gitu ya. Kalian bisa baca ini ada stage-nya ya kan. Gimana dia cara ngambil data. Ini ada partisinya itu di map kan, jadi ada bentuk partisinya yang map partition ini, jadi dia very spesifik gitu. Dan kalau misalnya kalian pakai SQL, nah itu dia, jadi jangan sepele sama SQL ya, itu adalah the blessing from God itu. Jadi misalnya kalian select misalnya kayak bikin sum ya kan, salary, where, nah ini nanti akan dikompil ke DAG ya kan, ke abstraksi DAG, tapi nggak langsung dijalankan sama kayak transformation tadi kan. Nah ini nanti akan dimasukin ke optimizer, sama kayak misalnya code kita dikompil, dioptimize dulu tuh sesuai dengan arsitektur yang ada di dalamnya, bawahnya ya, di low layer kan, ini kan sebenarnya layering ya kan. Udah dioptimize baru dia diexecute. Makanya dia punya sebenarnya ini kan kayak runtime-nya ya. Diamatinya, oh ini bisa di cache-nya apa. Jadi banyak optimisasi yang bisa dilakukan kalau code kalian itu ada intermediary-nya gitu ya. Coba kalau kalian pikirkan kalian ngoding di assembly. Even worse, mesin code. Ya kalian yang optimis sendiri. Good luck with that. Jadi ya ada memang saatnya kita harus sampai ke level itu, tapi maksudnya ya kita lihat kerjaan kita di level mana, baru cari abstraksi yang sesuai. Tapi paling nggak kita tahu satu layer di bawahnya apa ya. We will cover di chapter 7 ya, ini hanya perkenalan doang. Nah kalian bisa coba juga nih si Databricks-nya, coba aja ya kan. Try communities for free ya kan, ada di GitHub repo. Coba kita buka. Oh ini ada GitHub repo-nya.
Cool. Nanti kalian bisa lihat di sini sih. Aku coba register, kalian coba register nanti masuk. Tapi aku mau tekankan dulu kalau ini kita clone aja lah ya. Supaya ada main-mainan. Ya, ini adalah pekerjaan programmer yang paling menyenangkan. Clone. No thinking at all. Membaca code-nya yang baru berpikir. Oke, ini standalone. Oke. Ada notebooknya ini yang untuk itu sih, untuk yang Databricks. Nanti aku bikin sesi terpisah aja lah ya, ini kan produk berbayar ya, kita kan fokusnya mau ke yang open source aja dulu. Ntar ya, masih ada ya. Udah, oh masih banyak bah, masih dikit lagi, bisa, masih ada waktu, 1 jam bermain dengan Spark. Oke, nah oke, cool. Nah, oke, sekarang katanya gini, ada sampel yang didistribusikan di Spark itu, ya kan? Kalau misalnya kalian lihat di sini ada sampel-sampelnya ini kan didistribusikan dengan Spark itu. Nah sekarang apalagi katanya, dan kalian bisa jalankan run example test gitu ya. From the installation directory you can blah, blah, gitu. Tapi kan kita kan udah install kan ya, udah kita add pad-nya ya kan. Coba tadi apa ya? Aku bikin gini aja lah. Malas bolak-balik, sakit juga nanti mata kalian liatnya. Oke, clean. Coba run example. Oh, Java word count. Ya kan? Coba yang tadi. Ini ya. Copy pad. Ya kan karena dia Oke. Tuh. Mana hasilnya? Oh, error. Failed to load Java word count. Bentar ya. Errornya ini yang bikin seru ya kan. Mana kok ya? Oke. Nih. Iya serius dulu. Apakah errornya fail to load? Oh, jangan bilang Javanya bermasalah lagi. Pas kok. White error. Bin run Java word count kan. Oke. Oh alah, kayaknya udah berubah deh. Charge-nya sih. Coba let's see. Kita lihat apa yang terjadi kalau run example. Biasanya dia ada nah, ini dia. Nggak ada dia itunya ya. Run example, sample class. Coba aku lihat ya. Bin run example. Oke, let's do this langsung di sini ya. Aku masuk ke sini, kita ikutin aja itunya open integrated terminal ya, dari teman-teman dari home Spark-nya, baru kita coba gini deh, kita ikutin aja dia. Kayaknya gara-gara aku tambahin di pad dia jadi bingung mau cari Java word-nya itu di mana. Tapi run example ya, run example run example Java word count readme.md. Oke.
It's working now. It's working now. Ini kan banyak banget nih. Ini udah dijalanin. Oke. Ini banyak banget lognya. Kalian bisa matikan sebenarnya sih. Ntar lihat. Change spark log level. Ya kan? How to stop. Ya. Jadi gini, cara memakai Stack Overflow yang benar. Kalau Stack Overflow itu bagusnya dipakai untuk sesuatu yang nggak tercantum di dokumentasi, ya kan. Jadi kalau misalnya kalian udah punya dokumentasi kayak misalnya Spark ini ya, biasanya yang aku lakukan itu adalah ku buka semua linknya. Saya gini ya, eh, eh, ini dokumentasi juga. Nah nanti aku itu kayak depth first atau breadth first gitu. Jadi kalian tahu apa yang ada, apa yang enggak gitu ya. Dan kalau misalnya apa, ya pasti inilah sumber yang paling apa ya, bukan Stack Overflow kan. Jadi kalau misalnya nggak ada di sini, misalnya, oh oke. Tapi core konsepnya kalian dapat, kalian tahu oh Spark Streaming itu gitu, coba-coba apa gitu kan. Ya kan? Nah jadi kayak gitulah coy. Supaya nggak hancur juga nanti apa kita di production ya. Karena kadang-kadang yang di Stack Overflow itu pun belum tentu benarnya. Ya kan? Itu kan jawaban yang tidak. Nah ini ada log properties ya kan seperti yang aku bilang tadi. Aduh kecilin dulu kali kelihatan kan. Aduh ini aku pun buka akun tadi mana nih. Kecilin dulu kali oke. Ah sorry. Nanti ke depannya aku taruh di atas saja muka aku. Nggak perlu juga ya kalian lihat muka. Oke, nah di sini aku tadi mau ngapain ya? Lupa banget sih. Oh, oke. Nah, berarti kita akan bikin log filenya ini, ya kan? Kita copy aja, cp conf, ya kan? Conf log properties template ini diganti lah, ya kan? Conf dot log properties, nah ini templatenya hilangin, ya kan? Nah begitu itu muncul di sini, ya berarti kita bisa edit. Nah ini ada nih, ya elah, dia apa? Warn aja ya. Ini log ke konsol ya. Warn. Ntar ya. Set warn, dude. Why you make it so bad? Ntar ya. Ini kita ubah ya. Coba kita jalankan sekali lagi. Mudah-mudahan udah nggak semua di. Nah ini the warning ya. Bersih dari info. Sekilas info yang sangat banyak. Udah ya, ini udah oke. Berarti kita udah bisa menjalankan sampel-sampel ya. Nah di sini sampelnya banyak loh. Maksudnya kalian bisa lihat-lihat di sini banyak sampel-sampel yang bisa kalian lihat-lihat loh. Ini kan ada, ini kan jarsnya. Kalian bisa lihat. Nah ini yang Python, yang Java tadi kan ada yang ini kan. Kalian bisa lihat-lihat nih. Yang nah ini Java Worldcon yang tadi dia ngapain sih? Oh ini dia pakai Java. Oh ini gini gitu ya. Yang data frame juga ada. Ini SQL. Nanti kalian bisa liatin nih. Tapi ini Java. Kalau misalnya kalian mau lihat yang skala ada di sini. Biasanya code-nya lebih cakep, lebih cantik. Biasa aja sih. Nah ya lebih fungsional kelihatannya. Nah ini Python. Ini ya Python. Ya ini untuk ngitung pi. Kalian bisa lihat yang untuk word count itu gimana gitu kan. Kalian tinggal jalan-jalanin ini sebenarnya ya. Nah karena ini tadi sudah, berarti kita lanjutkan lagi. How about time? Oh 6 minutes. Nah oke. Nah jadi istilahnya kalau misalnya kita ini kita butuh nge-cluster ya kan.
Nah ini M&M ini adalah coklat manis. Jadi dulu waktu aku di di Houston, bos-bos itu ada kayak apa tempat kayak gini M&M. Jadi dibikin di dekat pintunya. Jadi orang bisa bebas ngambil. Jadi ya sekalian nyapa kan sebenarnya kan. Jadi sekalian ngobrol-ngobrol. Ya nggak itu nggak bisa dipindahin ke sana. Tapi di setiap punya mereka itu ada beda-beda tuh. Seru ya. Jadi supaya bersosialisasi juga ya kan. Jadi pintunya dibuka baru itunya ada di situ. Complete Python listing. Oke. Oke, ini hanya menunjukkan gimana caranya menjalankan code ya. Jadi apa katanya? Dia suka bikin cookies dan M&M ya, dengan menggunakan M&M di dalamnya. Ya. Jadi katanya dia she rewards her student in US states where she program teach machine learning ya kan. Dengan itu dia data driven. Ini apa ya? Soal cerita lah ya, kayak apa namanya soal cerita waktu fisika ya. Nah, jadi let's write Spark program read file over 100.000 ya, jadi 100.000 line yang setiap row-nya ada state, M&M color sama count, baru compute. Nah ini kan group by sebenarnya. Ini dia udah langsung kasih code-nya di sini ya kan. Nah sekarang datanya ada di mana? Oh di sini di books GitHub repo di M&M dataset. Tadi kan kita kan udah buka nih ya kan. Kita udah buka di code cd learning Spark code titik ya. Kita coba lihat di situ. Banyak minum guys air putih. Apalagi di AC ya kan. Tumben hari ini nggak dingin ya kan. Jadi nggak pakai apa kok kopi kupluk. Di mana katanya? Dimatikan aja kali. Jangan deh. Beda. Oh enggak. M&M chapter 1. Datasetnya di mana sih? Jelas dia ngasih tahu di mana. Ya udahlah, go to file .csv. Di chapter 2 kasih penjelasan kayak udah pasti chapter 2 sih, cuma malas juga kalau kayak gitu nggak jelas. Anyway, dia udah punya di sini ya. Ini M&M count, datanya di sini. Kita lihat datanya. Oke. Ada Texas, which is I love so much. Ada Colorado, Oregon. Oke, dia udah bikin loh sebenarnya di sini. Ya, baik banget. Nah, anyway. Nah, sekarang ya, karena sudah mau selesai, saya akan langsung menjalankannya. Nah, katanya bikin ini gini, bla bla bla, set your Spark home, udah. Nah, sekarang ini kan supaya ini tadi udah kita lakukan. Tinggal jalankan ini Spark, submit, M&M count, data, M&M dataset. Ya, sekarang kita lihat dulu code-nya ngapain kan. Itu dia. Apa tahu dia menyebarkan virus ya kan. Oke, di sini dia sebenarnya hanya nge-create sessionnya ya kan. Kalau kita tadi pakai Spark Shell itu dia sessionnya langsung dibuatin. Tapi ini kan kita bikin Spark job yang bisa di running di background. Jadi nggak perlu interaktif kayak REPL atau readable yang tadi ya. Nah ini dia ngambil argumen pertama ya kan. Karena nanti kan dipasing dari parameternya ini kan. Ya kan ini kan argumen pertama. Biar aku jelaskan, nanti kalian coba running ya, cuma ngeran doang nih ya, don't be afraid. Nah ini dia minta headernya true ya kan, karena ini ada headernya tadi si M&M datasetnya ya kan. Terus let me split this one out, split left. Okay, that will do.
eh nah, dia di agregat. Nah, ini di group by kan. Dia pakai data frame di group select ya, berarti di selectnya state, row color dan begitu seterusnya. Tapi dia di sini pakai pakai apa namanya? Pakai metode-metode ya. Sebenarnya bisa juga dilakukan dengan SQL. Nah, tapi nanti kita pelajarin bareng ya. Ini tinggal dijalanin aja katanya. Eh Aduh, ini yang Spark ya, standalone, ini Spark. Udah tinggal 1 menit lagi. Let's see. Berarti ini kan udah kayak gini. Ini aku tadi udah setting kan Spark Home-nya. Oke, kita jalankan lah ya. C, 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 C. Terminal. Aduh, harusnya aku ingat shortcutnya itu deh. Apa ya? Oke, berarti aku harus ke chapter 2 ya kan. Error chapter 2. Bentar ya. Oh. Pi. Dude. SRC. Oke, di sini. Dia coba ya teman-teman lihat, dia kan di sini kan Pi SRC data sebenarnya bisa sih kayak gini ya. Ini kalian teman-teman lihat baru nanti open integrated terminal dia nanti langsung kebuka tuh. Ya, langsung ya di paste aja. Karena kan tadi kita udah set nih Spark Home ya kan, jadi udah lebih gampang ya kan. Udah jalanin aja. Itu dia ya. Oke, total numbers. Ini udah jalan ya. Nanti kalian coba cek-cek lagi. Udah 1 jam, terasa, Nah ini pakai Spark ya. Aku sarankan sih kalau yang mau butuh performance banget atau memang mau pakai API yang memang latest dan belum ada di cover di PySpark-nya ya mungkin harus fallback-nya ke sini. Tapi by default sebenarnya kan orang lebih seneng, lebih gampang code Python daripada Scala. So you can pick and choose lah sesuai dengan apa yang kamu mau ya gitu. Ini untuk bikin Spark jar-nya ya. Tapi kita kan sekarang pakai Python ya kan. Dia bikinnya pakai Spark which is quite agak ribet lah, bikin SBT, build file baru nanti dikompil terus nanti jadi uberjar yang kayak gitu-gitu kan. Aku lebih ini yang paling parahnya nanti kalau skala ini dia version konflik ya. Itu misalnya kalian bikin uberjar atau fadjar, wah digas ya nanti semua kalian kayak gitulah. Banyak masalah. Finally 1 hour. Oke lah, lanjut lagi besok ya. Aku udah capek kali mau istirahat dulu. Thank you, see you next time. Bye.